Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nurratnaningsih. Saya bertugas di TK Al-Falah, Kecamatan Sukun, Kota Malang di kelas A4, dan anak-anak kelas A4 biasa memanggil saya dengan panggilan Bu Yudis. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang best practice, menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak, dengan judul penerapan pembelajaran project based learning dalam meningkatkan kemampuan fisik motorik anak di kelas A4 TK Al-Falah, Kota Malang. Jadi mohon izin saya sambil melihat laptop untuk sebagai pointer saya menyampaikan presentasi ini. Lokasi yang kami pilih untuk pelaksanaan penelitian saya yaitu di TK Al-Falah, tempat saya bertugas, kemudian lingkup pendidikannya yaitu Taman Kanak-kanak. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan fisik motorik anak, dan ini dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2. Jadi pendahuluannya adalah masa usia dini ini adalah masa emas perkembangan anak, di mana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah distimulasi. Anak usia dini mengalami kemajuan yang pesat dalam keterampilan motorik halus maupun kasar, dan pada dasarnya mereka ini adalah anak yang aktif dan terus bergerak. Tapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, pesatnya perkembangan teknologi, adanya gadget, kemudian anak-anak ini menjadi sangat senang dengan gadget. Ini menjadi ujian bagi perkembangan fisik motorik anak, karena anak-anak terbiasa dengan gadget, pasif, hanya melihat, bisa memenuhi semua kebahagiaannya dengan kesenangannya tanpa perlu beranjak, tanpa perlu bergerak, tinggal satu sentuhan touchscreen, sudah terpenuhi semua. Nah, ini membuat anak menjadi pasif, tidak banyak bergerak, dan ini juga berakibat ketika di kelas. Anak-anak juga kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan yang berkaitan dengan fisik motorik. Nah, situasi ini adalah kondisi yang menjadi latar belakang mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, yaitu kondisi yang menjadi latar belakang yaitu rendahnya respon anak ketika mengikuti kegiatan fisik motorik. Kedua yaitu rendahnya aktivitas fisik anak karena terbiasa pasif dengan gadgetnya. Kemudian rendahnya kegiatan fisik motorik anak atau kegiatan yang beragam, senam yang menarik, sehingga anak-anak didik pun juga kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan fisik motorik tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut kemudian diambil identifikasi penyebab masalah, antara lain ternyata anak belum fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau permainan untuk meningkatkan kemampuan fisik motorik. Anak belum mengoptimalkan perkembangan motorik kasarnya melalui kegiatan senam, karena yang saya sebutkan tadi di atas hanya melihat gurunya saja, atau kadang hanya melamun atau dengan dunianya sendiri. Kemudian 3, anak hanya melihat dan tidak bergerak. Nah, ini dan kurangnya jenis permainan fisik motorik atau jenis senam yang menarik, sehingga anak-anak kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan fisik motorik. Nah, apa yang dilakukan upaya guru ini apa? Ya, saya mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan metode Student Learning Center, semua terpusat pada anak-anak yang aktif di kelas, dengan model pembelajaran Project Based Learning untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dilengkapi dengan media dan alat pembelajaran yang menarik. Saya memilih ada buku untuk apersepsi yang saya buat dengan gambar-gambar sesuai topik. Kemudian juga alat-alat tradisional, misalnya bakia, ada hula hoop, kemudian ada bahan ajar lainnya misalnya balok, ada loose part yang dibawa anak-anak dari rumah untuk mengerjakan project based learning. Kemudian, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Ya, karena praktek ini, best practice ini penting untuk saya bagikan karena berisi tentang deskripsi pengalaman terbaik saya ketika berhasil menyelesaikan permasalahan ini. Dan permasalahan ini biasanya juga dihadapi oleh guru-guru TK, yaitu tentang menumbuhkan, menstimulasi kemampuan fisik motorik anak. Nah, sehingga saya menulis ini dengan best practice ini untuk memuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga bisa memudahkan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Nah, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah saya sebagai seorang guru sangat berperan penting dalam menciptakan generasi masa depan. Saya punya tanggung jawab untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas mulai dari usia dini ini. Nah, peran saya di kelas itu sebagai sumber belajar, fasilitator, motivator,
pengelola kelas, dan juga pembimbing dan evaluator. Dengan tanggung jawab saya sebagai guru, maka saya harus menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi anak-anak yang menerapkan model dan media pembelajaran dengan bervariasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian T-nya adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan saya untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Nah, tantangannya untuk mencapai tujuan tersebut adalah ketika di siklus 1, yaitu kondisi anak yang terlalu pasif, tidak terlalu aktif. Kemudian mereka hanya melihat saja, hanya melamun saja. Sebaliknya ada juga anak-anak yang terlalu aktif. Jadi saya harus mengkondisikan kondisi kelas karena ada dua tipe anak-anak, kelompok anak yang berbeda. Ada yang terlalu aktif banget dan ada yang terlalu pasif. Ini menjadi tantangan saya. Dan siapakah yang terlibat? Siapa yang terlibat? Tentunya saya dalam membuat best practice ini. Untuk PPL ini, siklus 1, siklus 2 selalu dibantu oleh dosen pembimbing saya. Kemudian guru pamong yang juga selalu memberikan masukan kepada saya. Kemudian kepala sekolah yang selalu mengizinkan saya. Kemudian rekan sejawat saya, guru-guru yang memberikan saya juga masukan ketika saya bertanya. Dan juga peserta didik dan orang tua peserta didik. Kenapa orang tua peserta didik? Karena orang tua juga yang menyediakan, yang mendukung anak-anak membawa Luspark dari rumah. Kemudian A-nya adalah aksi. Langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa? Kemudian bagaimana prosesnya dan apa saja sumber daya materi yang diperlukan untuk strategi ini? Jadi langkah pertama yaitu langkah-langkah apa yang saya lakukan, yaitu saya memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik anak. Saya memilih project based learning, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Saya memilih salah satunya ada alat tradisional Bagia. Kemudian saya juga membuat inovasi pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan kemampuan fisik motorik anak. Nah, ini saya buat inovasi waktu siklus yang kedua itu tentang mitigasi gempa, cara menyelamatkan diri dari bencana gempa. Jadi anak-anak aktif di kelas, bagaimana dia berlari, mereka merangkak, sembunyi di dalam meja. Ini adalah inovasi pembelajaran yang saya buat, salah satunya. Kemudian menggunakan media konkret saat percobaan. Misalnya pada waktu siklus pertama saya membahas tentang api ya. Api itu benar-benar konkret, saya hadirkan korek api, kemudian rumah-rumahan dari kardus bekas saya bakar. Dan anak-anak di samping itu ikut menyobek kertas, kemudian daun kering. Kemudian yang kedua, siklus yang kedua lebih aktif lagi mengikuti kegiatannya, yaitu membangun rumah korban gempa. Karena yang siklus kedua adalah tentang gempa. Jadi anak-anak membangun rumah korban gempa itu dengan balok dan juga Luspark yang dibawanya dari rumah. Ada kardus susu, kardus makanan, kemudian ada kotak susu, gitu. Ada botol seperti itu. Dan juga saya membuat bahan ajar dan LKPD berbasis proyek kolaboratif, yaitu pekerjaan kelompok yang saya buat antara 3-4 anak untuk mengerjakan LKPD. Jadi tidak perorangan tapi berkelompok. Misalnya yang siklus pertama tentang api, anak-anak berkelompok 3-4 orang untuk menggambar bersama tentang api. Kalau yang siklus kedua yaitu tadi membangun rumah korban gempa dari balok dan juga bahan-bahan Luspark. Nah, strategi apa yang saya gunakan? Saya memilih model pembelajaran PJBL, project based learning, kemudian juga proyek kolaboratif dan juga metode student learning center. Jadi berdasarkan proyek, media dan kegiatan, kemudian saya melakukan dengan membuat inovasi tentang proyek kolaboratif, anak-anak bekerja sama, membuat sesuatu bersama, proyek bersama. Kemudian itu juga terpusat pada anak, bahwa yang aktif di kelas adalah anak. Saya hanya sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar aja. Nah, yang kedua, guru menyiapkan media konkret, antara lain peralatan untuk percobaan bahaya api tadi. Kemudian saya menyiapkan buku tentang pembelajaran untuk apersepsi, baik api ataupun gempa. Juga ada video pembelajaran di siklus 1. Kemudian menggunakan alat bermain yang menarik. Kali ini saya memilih balok, kemudian ada Luspark, ada hula hoop, dan juga alat tradisional Bagia. Nah, guru juga merancang bahan ajar dan LKPD berbasis proyek kolaboratif, yaitu tugas yang dikerjakan secara berkelompok 3-5 anak. Nah, bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan antara lain adalah tahap persiapan. Saya menyiapkan
dengan bimbingan dosen dan guru pamong, kemudian mendesain pembelajaran yang menarik seperti apa, saya membuat, kemudian dapat masukan dari dosen pembimbing saya, kemudian dosen pembimbing saya, kemudian guru pamong dan juga teman-teman saya dalam satu kelompok itu memberikan saran, Bu Yudi seharusnya seperti ini, Bu Yudi gimana kalau seperti ini. Itu adalah tahap persiapan, saya menyiapkan dari awal. Kemudian tahap pelaksanaan, saya melaksanakan desain pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian kegiatan pelajaran itu meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian tahap evaluasi, refleksi, dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, sudah menyelesaikan permasalahan atau belum, serta menentukan rencana RTL, rencana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Tentunya ini juga refleksi, kemudian evaluasi juga dibantu, dibimbing oleh dosen pembimbing saya dan juga guru pamong saya. Nah, siapa saja yang terlibat? Ini tadi yang seperti saya sampaikan, yaitu saya terlibat yaitu ada kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, pastinya yang di atas tadi saya sebutkan ada guru pamong dan juga ada dosen pembimbing. Nah, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah kompetensi guru, kompetensi saya untuk mengelola kelas, menghadapi anak-anak, menyiapkan bahan-bahan, kemudian membawakan pembelajaran ini dengan sangat menarik. Ini lingkup dalam satu lingkup kompetensi guru. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana alat bermain, saya menyediakan hula hoop, bakia, kemudian ada balok, kemudian ada peralatan percobaan api, kemudian ada luspat yang dibawa anak-anak. Nah, ini yang ketiga, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, penilaian, rubrik, kemudian buku-buku pembelajaran yang disiapkan untuk membuat persepsi sesuai topik. R, yaitu refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang telah dilakukan? Apakah hasilnya efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang yang terkait? Kemudian apa yang menjadi faktor keberhasilan dan tidak berhasil itu apa? Nah, ini yang pertama saya akan bahas bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan. Dampaknya bagi saya, bagi guru, yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain pembelajaran yang bermakna, menarik, dan inovatif, meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola kelas agar peserta didik selalu aktif dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan kompetensi guru dalam hal menyiapkan bahan ajar atau media yang menarik. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dalam percobaan di siklus 1 maupun siklus 2 ini. Nah, dampak bagi anak-anak itu dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik anak lebih bersemangat saat berproses pembelajaran, kemudian anak terlatih bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Selain itu juga karena ada proyek kolaboratif, anak jadi bekerja sama, bersama-sama mengerjakan tugasnya dengan temannya. Nah, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Nah, bisa saya sampaikan bahwa secara keseluruhan hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode Student Learning Center, kemudian pembelajaran berpusat pada anak, dan juga project based learning berhasil menyelesaikan permasalahan rendahnya kemampuan fisik motorik anak. Nah, hal ini dapat terlihat dari kesimpulan setiap pembelajaran, yaitu adanya peningkatan minat anak dalam hal mengikuti kegiatan fisik motorik ataupun senam, adanya peningkatan keberhasilan pembelajaran pada waktu siklus 1 dan meningkat lagi menjadi siklus 2. Jadi awalnya ada 7 anak yang kurang berminat, akhirnya cuma tinggal 1 anak yang tidak berminat. Jadi bisa sampaikan bahwa praktek saya dalam siklus 1 siklus 2 ini terselesaikan, alhamdulillah hasilnya baik dan berhasil. Nah, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah dan rekan sejawat guru memberi penguatan positif untuk selalu menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian peserta didik merasa senang dan semangat karena saya menemukan inovasi pembelajaran dan juga alat-alat ajar dan ajar untuk di kelas praktek anak-anak itu yang menarik. Jadi mereka menjadi merasa senang dan semangat. Dan untuk wali murid, mereka senang karena ikut dilibatkan dalam kegiatan anak, walaupun hanya sebatas menyiapkan luspat untuk dibawa ke sekolah, tapi mereka merasa berterima kasih karena orang tua jadi tahu kegiatan di sekolah itu ada apa saja. Nah, apa saja yang menjadi keberhasilan dan tidak keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat, dan juga kemampuan guru, yaitu saya,
dalam mengelola kelas dan memahami karakter setiap anak yang berbeda. Jadi keberhasilan itu tergantung pada cara bu guru untuk mengelola kelas, kemudian menyiapkan langkah-langkahnya dengan baik, bahan ajar, metode, dan semuanya disiapkan oleh guru itu dengan baik. Nah, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan inovatif sehingga anak dapat senang dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya kegiatan fisik motorik. Nah, maka itu guru harus terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan harus mau terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi anak didiknya. Demikian yang saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan ini saya temukan kajian literaturnya dari Fatmawati FA tahun 2020, kemudian Baan Aber Rezeki tahun 2020, kemudian Anissa N Fadila tahun 2022, dan insya Allah daftar pustaka sudah saya sampaikan di file yang sudah saya upload. Demikian apa yang ingin saya sampaikan tentang best practice yang telah saya buat. Dengan senang hati, alhamdulillah memberikan pengalaman baru bagi saya. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan ini kepada guru pembimbing, guru pamong, teman-teman saya dalam satu kelompok, dan juga teman-teman sejawat, kepala sekolah saya, anak didik saya terutama, saya mengucapkan terima kasih. Dan semoga best practice saya ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.